Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Hendri Leskarwa, NPM 19751067 dari program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor guna menuntaskan tugas mata kuliah perdagangan internasional. Yang pertama ada jenis metode pembayaran dalam ekspor ada 4. Yang pertama advance payment atau cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dikirim pesan dikirim. Yang kedua letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap memiliki eksportir sampai barang tersebut terjual. Letter of credit, tujuan penggunaan letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual, sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan oleh letter of credit dipenuhi. Fungsi letter of credit ada 4. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memotivasi penggunaannya. Keuntungan dan kelemahan menggunakan letter of credit. Keuntungan menggunakan letter of credit ada 5. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir tertajam pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari risiko kredit dari importir. Dan yang terakhir, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit belum dipenuhi. Kemudian kelemahan menggunakan letter of credit ada 3. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening kepada bank aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Kedua, jumlah dan valuta, jenis mata uang. Yang ketiga, jenis letter of credit apakah revocable, invocable, atau transferable. Yang keempat, apakah letter of credit tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk. Yang ketujuh, jumlah dan harga per unit jika ada. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIV, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagai sebagian-sebagian. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah letter of credit akan disampaikan per surat atau mail, telex, atau kabel atau swift. Yang ke-16, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank umum penerbitan letter of credit di luar Indonesia. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung, pertama, pembeli atau importir. Yang kedua, penjual atau eksportir. Ketiga, bank pembuka atau penerbit.
Yang keempat, bank penerus. Yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit. Yang keenam, bank pembayar. Yang ketujuh, ada bank yang menegosiasi. Dan yang terakhir ada bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Selanjutnya, pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama ada perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua ada bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga ada perusahaan asuransi. Yang keempat ada badan-badan pemeriksa. Dan yang terakhir ada badan-badan penelitian lainnya. Yang terakhir yaitu dokumen utama dalam letter of cash. Yang pertama ada draft. Yang kedua ada commerce invoice. Yang ketiga ada bill of lading. Yang keempat packing list. Yang kelima polis asuransi. Ya, itulah tadi penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.